Halo adik-adik, saya Ari Saptaji. Saya akan mendampingi kalian dalam kelas menulis asik. Kelas ini akan mengajak adik-adik belajar dan berlatih untuk mengembangkan kecakapan menulis. Dalam topik Ayo Bercerita ini, kita akan belajar menulis cerita pendek. Materi akan disampaikan di dalam 4 sesi. Bagian pertama adalah ide cerita. Bagian kedua adalah tokoh dan latarnya. Bagian ketiga, konflik dalam cerita. Bagian 4 atau bagian yang terakhir adalah alur yang memikat. Pada bagian ini, kita akan membahas konflik dalam cerita. Sebuah cerita biasanya digerakkan oleh konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokohnya. Diceritakan nanti bagaimana si tokoh itu berjuang untuk mengatasi masalah tersebut. Siapa yang membantunya dan juga siapa yang merintanginya untuk mencapai tujuannya. Berhasilkah dia mencapai tujuannya? Itulah ide yang dipaparkan dalam sebuah cerita. Konflik dalam cerita bersumber dari keinginan dan tujuan si tokoh. Dalam upayanya mencapai keinginan itu, ia menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang menentangnya. Mereka memiliki keinginan atau tujuan yang berlawanan darinya. Nah, pada akhirnya, apakah tokoh utama berhasil mencapai keinginannya? Keinginan ini secara umum dapat dibagi menjadi 2. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Kalian kehausan dan ingin minum, tetapi kalian sedang berada di tengah padang tandus. Bagaimana kalian bisa mendapatkan air minum? Keinginan untuk membebaskan diri dari sesuatu. Kalian takut pada kegelapan. Kalian ingin mengatasi ketakutan itu. Bagaimana caranya? Keinginan tersebut dapat berupa hal yang sepele, dapat juga berupa hal yang sangat besar. Yang pasti, keinginan itu menentukan kebahagiaan si tokoh, atau bahkan menentukan hidup matinya tokoh tersebut. Bagaimana bentuk konflik yang dihadapi oleh tokoh-tokoh utama? Berdasarkan pihak yang melawannya, kita dapat membagi konflik ke dalam 4 jenis. Yang pertama, tokoh utama versus orang lain. Dalam cerita ini, tokoh utama menghadapi masalah dengan orang lain atau tokoh lawan. Misalnya, si tokoh utama marah kepada ibunya karena ibunya tidak mengizinkan dia ikut pergi berkemah. Yang kedua, tokoh utama versus kelompok. Dalam cerita ini, tokoh utama menghadapi perlawanan dari
sekelompok orang atau dari masyarakat. Misalnya, tokoh utama menyusun rencana untuk menggagalkan rencana kakaknya dan teman-temannya yang akan mencuri ikan di kolam tetangga. Yang ketiga, tokoh utama versus diri sendiri. Dalam cerita ini, tokoh utama mengalami perang batin dengan dirinya sendiri. Misalnya, ia memiliki uang untuk membeli kado bagi seorang teman dekatnya. Namun, pada saat yang bersamaan, ada temannya yang lain sakit dan membutuhkan bantuan uang untuk berobat. Nah, dia harus memilih apa yang akan dia lakukan, bagaimana dia akan menggunakan uangnya itu. Yang keempat, tokoh utama versus alam. Dalam cerita ini, tokoh utama menghadapi masalah dari alam atau lingkungannya. Misalnya, tokoh utama berjuang untuk menyelamatkan adiknya pada saat terjadi gempa bumi. Atau tokoh utama bersama teman-temannya berusaha untuk mengatasi masalah sampah di sekolah. Semakin rumit persoalan yang dihadapi oleh tokoh kalian, tentu akan semakin menarik pula cerita tersebut. Rintangan yang dihadapi tokoh itu dapat berlangsung secara bertahap, mulai dari yang ringan sampai yang berat dan fatal. Tokoh cerita dia berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, atau membebaskan diri dari sesuatu yang membelenggunya. Dalam upayanya itu, kita, para pembaca, akan bisa melihat watak dan karakter si tokoh. Apakah dia seorang yang pemberani atau pengecut? Apakah dia orang yang tabah atau gampang menyerah? Orang yang mendahulukan kepentingan orang lain atau malah tega mengorbankan orang lain, dan sebagainya. Nah, perjuangan si tokoh diungkapkan melalui tindakan, ucapan, dan pikiran-pikirannya. Jadi, nanti kalian jangan menulis si A seorang anak yang pemberani. Akan lebih baik kalau kalian menggambarkan keberanian itu melalui tindakan, ucapan, dan pikiran si A. Nah, biar pembaca yang kemudian nanti akan mengambil kesimpulan, wah, si A ini anak yang pemberani ya. Nah, siapkan konflik yang menantang bagi tokoh-tokoh kalian. Bacalah cerpen anak di koran, majalah, buku atau situs internet. Perhatikanlah dan catatlah bagaimana para penulis memaparkan konflik dalam cerita mereka. Buatlah rancangan konflik cerita dengan memadukan sumber konflik dan jenis konflik.
Adik-adik, demikian tadi kelas menulis asik dengan topik Ayo bercerita tentang menulis cerpen. Terima kasih kalian telah menyimaknya dengan baik. Selamat berlatih, selamat menulis. Saya Ari Saptaji.